Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qaddara al-azman wa khassa syahra ramadana bil afwi wal ghufran wal bishri wal ridwan. Wassalatu wassalam ala awwali fatihi babil jinan حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang mulia ini Allah masih senantiasa memberikan kita karunia, limpahan nikmat, kesempatan, hadiah terbesar yang insyaAllah kita akan dapati ganjarannya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang mungkin kalau kita mau telaah lagi dari tahun demi tahun, mungkin sebelah kita udah beda ya. Ada yang udah gak ada. Mungkin kita juga sadar betul dari bulan Ramadan tahun ini dan tahun yang lalu ada saudara kita yang enggak lagi bersama kita saat ini. Ya. Tandanya pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita karunia berupa kesempatan. Berupa kesempatan. Yang saat ini kalau Allah mau kasih dengar sama kita, Allah buka penutup hijab kuping telinga kita ini, kita bakal dengar tuh orang-orang yang sudah ada di alam barzakh, mereka bakal minta, ya Rab, enak betul tuh saudara saya Fulan bin Fulan, pagi Sabtu ini masih bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Mubarakah. Bukan hanya sholat berjamaah lagi, keadaannya masih berpuasa, masih bisa masuk ke dalam bulan yang mana bulan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum masuknya bulan ini udah banyak berdoa sama Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi sallu ala Muhammad. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang bukan hanya dosanya saja, bahkan alam semesta ini dicipta oleh Allah karena Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu Nabi memiliki peranan penting yang kita ini sebenarnya kalau mau dihitung-hitung numpang sama Rasulullah. Tapi Rasulullah ngajarin sama kita apa? Doa. Nah, doa apa tuh? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Nabi teruskan apa? Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada saat kami berada di bulan Rajab dan Sya'ban. Tapi Nabi enggak minta berkah di bulan Ramadan. Nabi minta berkah enggak bulan Ramadan? Enggak. Apa yang diminta sama Rasulullah? Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ya Rabb kepada bulan Ramadan. Nabi minta disampaikan kepada bulan Ramadan. Kita yang udah ada di dalam bulan Ramadan, nih kita nih, ini semua insya Allah pada sehat semua, amin. Ya, mudah-mudahan tambah sehat semuanya, sehat berkah panjang umur. Ya, jadi modal buat ibadat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pandai-pandai bersyukur. Terus kalau Nabi minta disampaikan, yang 2 bulan sebelumnya minta berkah, kok bulan Ramadan Nabi nggak minta berkah lagi, Habib? Karena ketahuilah, saat ini Anda semua berada di bulan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak pakai diminta lagi. Siapa orang yang masuk kepada bulan Ramadan, maka pasti mendapati keberkahan, asal memenuhi kemuliaan sebagai hamba Allah yang memuliakan bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara memuliakan bulan Ramadan dengan ingat-ingat, ya. Susah dah kita kalau mau nyamak-nyamain sama para salafun salihun, para guru-guru kita, orang tua-tua kita, agak susah kita. Bahkan ulama saja udah ada yang ngomong begini, kana salafus salih yastaqbiluna Ramadan bi anwa'it ta'at wal ibadat. Dahulu para pendahulu kita, para salaf, para ulama, para aulia, para sulaha, mereka mendapati diri mereka ketika menghadapi bulan Ramadan atau mendapati akan masuknya bulan Ramadan, mereka sambut dengan apa? Bi anwa'it ta'ati wal ibadat. Dengan begitu banyak aneka ragam ketaatan dan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking bingungnya tuh ulama sampai ngomong bi khilaf an-nasil an, berbeda keadaannya dengan manusia yang ada zaman sekarang. Yastaqbilunahu bi anwa'il mat'umat wal masyrubat. Bedanya apa ya orang zaman dulu sama orang zaman sekarang? Orang zaman dulu masuk Ramadan, sebelumnya udah doa begitu, bisa minta disampaikan sama Allah kepada bulan Ramadan, tapi mempersiapkan dirinya, mempersiapkan bekal untuk masuknya kepada bulan Ramadan dengan macam-macam ketaatan dan juga beraneka ragamnya ibadah yang mereka akan lakukan. Kalau orang zaman sekarang, kata beliau, kata ini ulama, orang sekarang beda. Menyambut bulan Ramadan bi khilafin nasil an yastaqbilunahu bi anwa'il mat'umat wal masyrubat, dengan macam-macam aneka ragam makanan dan minuman. Ini sama nggak nih sama orang Menteng Dalam? Ini sama nggak nih omongan nih? Tadi saya dengar mau buka puasa, ya, mau buka puasa. Kalau kita emang mau berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan, jangan sampai disebutin kayak tadi tuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita saat ini yang kita pikirin kebahagiaan kita sendiri, bagaimana entar malam mau makan apaan nih kita, buka puasa udah dipikirin dari pas sahur, dari sahur udah dipikirin. La ilaha illallah. Dari sekarang bekakak ayam lain, rendang lain, sop kambing lain. Boleh nggak sini ngomong begini nih? Orang masih kenyang kan dari sahur. Ya. Nah ini dia, di akhir zaman Ramadannya saja memiliki penurunan kualitas daripada ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Yang ada di pikiran kita apa? Perut. Yang ada di pikiran kita, puasa kita, urusan perut. Tapi nggak ada tuh zaman dulu. Zaman dulu nggak ada. Ini masih 10 pertama nih. Ini hari-hari ke-10. Hari ke-10. Orang dulu berlomba-lomba mereka cari tahu siapa orang yang butuh makan.
yang mungkin saat ini buka puasanya bukan hanya ala kadarnya, tapi nggak bisa cari makan apaan nih buat buka. Tuh orang tua dulu katanya saya begitu. Bener apa enggak? Ini sih cerita abah saya, zaman dulu begitu. Tuh nyari tahu tuh orang tua dulu tuh, mana yatim, mana orang nggak punya. Ya, kalau sekarang yang dipikirin apa? Nah, yang ibu-ibu arisan, ini buka puasa di mall mana nih? Hah? Begitu nggak bini kita? Begitu nggak bini kita? Ya, jangan ya. Oleh karena itu, ayuhal hadirin, pandai-pandai kita bersyukur kepada Allah. Saya dari tadi sebut-sebut pandai bersyukur. Emang kita kurang pandai bersyukur, Habib? Nah, apa iya masuk bulan Ramadan kami ini yang udah berpuasa masih kurang bersyukur, Habib? Puasa sejatinya al-imsak artinya. As-shaum huwa artinya apa? Al-imsak, menahan. Ya. Menahan dari apa? Apakah cukup menahan dari rasa haus dan lapar saja? Gampang kalau itu, tidur aja seharian. Hilang tuh haus sama lapar. Dari sekarang udah tidur, ngedur sampai 2:30. Bangun-bangun udah mau asar. Enak nggak? Enak. Ya. Apa begitu puasa yang kita mau? Apa begitu puasa yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh umatnya sampai Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam minta sama Allah, "Uballighna Ramadan." Ya Allah, sampaiin kami kepada bulan Ramadan. Kita yang udah sampai. Ini handphone masih aja ditaruh di dada kita. Ini handphone nih. Kuat berapa lama megang handphone? Bu, sehat bu? Ada nih kayaknya ibu-ibunya. Ya. Kuat berapa lama nonton televisi bu? Bapaknya kuat berapa lama? Megangin handphone kuat berapa lama kita? Ada 2 jam? Lebih? Ada 3 jam? Baca Quran kita berapa lama? Ini Quran kayaknya masih rapi di masjid ini nih. Saya dari tadi perhatiin di masjid Qurannya rapi. Rapi, nggak ada yang nyolek. Rapi nggak ada yang nyolek. Allah firmankan dalam Al-Quran begini, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah itu tidak serta-merta menurunkan azab berupa murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? In syakartum. Kuncinya, kalau nggak mau tuh turun tuh azab berupa murka dari Allah Subhanahu wa taala. Murka boleh saja turun hanya untuk diri kita sendiri. Duit banyak, tapi keluar masuk rumah sakit, enak apa enggak? Enak apa enggak? Enak. Kalau orang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sakitnya saja bikin naik derajat itu. Orang kalau berkah ya, sakitnya aja Allah lipat gandakan kedudukan yang akan dia dapati nanti yaumul qiyamah. Karena sakitnya saja bisa jadi tinggi derajatnya di sisi Allah. Beda orang berkah sakit sama orang kena azab. Nih dari tadi saya sebut-sebut berkah. Kalau masih ingat tuh omongan saya punya abah almarhum Al-Allamah Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, berkah tuh menurut gurunya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ini paling enak nih ngomong gini pagi-pagi nih, biar ada bayangan lebaran ntar. Apa itu berkah? Kata Habib Saleh, ketika itu ditanya anak punya abah, ya Ali, ata'rif ma'nal barakah? Habib Saleh tuh, apakah engkau tahu hai anakku Ali, apa yang dimaksud dengan kalimat berkah tuh?
Dalam agama tuh apa berkah tuh ya Ali? Dia bilang. Abah saya umur 12 tahun aja udah ngajar. 12 tahun umurnya udah ngajar. Lahirnya aja sama ulama, rumahnya ulama, abahnya seorang ulama besar. Nggak mungkin nggak tahu. Cuma bedanya santri zaman dulu, murid zaman dulu, kalau di hadapan guru diam, adab. Murid zaman dulu beda sama murid zaman sekarang. Murid zaman dulu mereka dapat tingkatan karunia dari Allah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena akhlak dan adab-adab mereka, dan dapetin tuh ridho dari guru-gurunya. Makanya dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi kibarul ulama, mereka jadi pembesarnya para aulia, berkahnya guru. Kalau sekarang guru ngambil berkah sama murid. Hebat gak tuh murid sekarang? Hebat, lebih keren dari murid zaman dulu. Kalau murid zaman dulu dapat berkah dari guru. Kalau guru zaman sekarang dapat berkah gara-gara murid. Nahan sabar aja nih guru zaman sekarang. Ya. Karena sabarnya ngadepin murid, akhirnya tuh guru yang jadi wali itu. Luar biasa murid zaman sekarang. Lalu berkah itu apa? Ketika diam tuh Walid, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul bilang, duit di kantong belum habis udah datang lagi ya waladi. Dia bilang, wahai anakku, berkah tuh uang di kantong belum habis sudah datang lagi. Enak gak? Ini bulan berkah. Kalau ulama mendeskripsikan makna al-barakah adalah al-khairul katsir ma'istimrarih. Keberkahan itu adalah kebaikan yang enggak sedikit, kebaikan tapi banyak. Kebaikan sedikit ya enggak berkah dah. Berkah al-khairul katsir, mesti yang banyak. Mesti yang banyak. Itu berkah. Nah, kebaikan yang banyak ma'istimrarih, tapi datangnya dan adanya kebaikan itu kekal dan kontinu, tetap ada dan terus menerus. Contoh, ini pagi dapat uang kita, biar nggak banyak, orang transferin kita 250 juta. Amin. Ini banyak duitnya nih kayaknya nih orang sini nih. Sampai 250 juta aja susah bilang amin kayaknya. Ya. Ada orang ngasih kita fulus 250 juta, amin. Tapi yang kedua jangan diaminin. Tapi sama Tuhan habis dapat 250 juta 10 tahun nggak dapat rezeki lagi, mau nggak? Itu tandanya berkah nggak tuh? Berkah tadi apa? Kebaikan yang banyak. Udah dapat tadi kebaikan. Kalau konotasi berkah kita nih sekarang masih ada di dalam urusan uang. Ya. Kan banyak tuh 250 juta, udah dapat 2, ada kebaikan yang banyak. 250 juta banyak nggak? Banyak kan? Kebaikan banyak, tapi nggak kontinu, nggak berkah. Orang 10 tahun nggak dapat uang lagi, nggak dapat rezeki lagi dari Allah, berarti nggak berkah tuh. Tapi yang berkah bagaimana? Udah dapat nih pagi 250 juta, kelar kita sholat duha, ada yang paranin ke rumah kita, ketok pintu, bawa 2 koper. Ketok pintu, assalamualaikum, kita bukain, waalaikumsalam. Ente iya Bang Haji, nih emang dari kemarin nih saya kepikiran mulu nih mau bawain rezeki. Lah ada kabar apaan? Udah pokoknya saya mau ngasih aja udah. Cara Allah buat orang yang berkah. Cara Allah. Subuh dapat berapa tadi? Kasih koper, hitung, nggak banyak, cuma 1,5 miliar aja. Amin. Aman nggak lebaran ntar? Udah berapa itu? 1,750.
Ya. Habis sholat zuhur ada lagi. Ini orang berkah nih. Tadi berkah apa? Kebaikan yang tapi kontinuitas. Kalau Habib Soleh bilang apa tadi? Habib Soleh Tanggul, duit di kantong belum habis sudah datang. Enak nggak? Yang 250 juta aja 100.000 belum ketarik, udah datang lagi 1,5 miliar. Baru mikirin ntar mau beli ini mau beli itu, zuhur udah ada yang transferin lagi. Coba tuh, berkah nggak tuh yang namanya berkah begitu? Enak nggak? Pada pengen nggak begitu? Ma yaf'alullah bi'adzabikum, Allah nggak akan turunkan tuh berupa siksa kepada kalian. Yang pertama, in syakartum, apabila kalian pandai-pandai bersyukur. Wa amantum, dan juga kalian beriman kepada Allah. Pandai-pandai bersyukur bagaimana? Nih syukurin nih dulu nih. Nih pagi Allah masih kasih rezeki untuk kita. Biarin gak punya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar. Masih ada napas gak nih? Masih bernapas gak tuh hidung? Masih? Masih enak nih kita. Ngelihat saya masih jelas. Dikasih 5 miliar, mata picek satu, mau nggak? Paham picek? Ya. Coba, ini orang kaya semua nih. Sehat. Sehat. Ya. Masih bisa mau diajak badan ibadat. Ngelebihin miliaran yang kita harapin. Badan masih mau diajak ibadah, masih mau untuk sujud kepada Allah, masih mau jalan ini kaki melangkah ke dalam rumah Allah. Ini dulu syukurin. Kenapa? Para aulia itu salah satu metode banyaknya taat itu nggak repot-repot ternyata. Kok bisa begitu Habib? Iya, para aulia ketika mereka bisa mengibadati Allah, ketika mereka bisa menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah, mereka sisipkan rasa syukur di dalamnya. Dengan apa? Alhamdulillah atas taufik karunia dari Allah, saya saat ini di Masjid Al-Mubarakah bisa sholat subuh berjamaah. Atas karunia dan taufik dari Allah. Cukup rasa syukur sampai situ. Lihat nih bedanya kita sama mereka. Dari rasa syukur atas taufik itu, mereka syukuri lagi itu. Mereka syukuri, udah bisa sholat, kita bilang taufik dari Allah. Udah bersyukur belum tuh? Dengan rasa syukur itu disyukuri lagi atas rasa syukur. Dengan rasa syukurnya lagi disyukuri lagi. Hatta la nihayatalah. Sampai nggak ada ujungnya rasa syukur mereka. Sampai nggak ada ujungnya rasa syukur mereka. Tapi sebelum masuk ke tingkatan itu, kita harus tahu dulu. Tadi kita sholat ngadep mana ya? Ngadep mana? Ngadep kiblat. Kiblatnya sini ya. Kiblatnya sini kan? Hati kita ngadep mana? Badan ngadep sini. Hati ngadep mana? Sayur asam tadi. Apa-apaan tadi makan sahurnya? Apa masih mikirin sendal? Udah ditaruh apa belum tuh? Kunci motor udah di stang apa belum? Keluar dari sini kompor udah dimatiin belum, Bu? Kalau badan ngadep sini, hati ngadep mana? Kalau kita semua yakin bilang, kiblat kita mana? Kiblat kita kemana? Ka'bah. Kalau mereka para orang-orang yang mengerti betul, kiblat itu memang wujudnya Ka'bah, tapi kiblat mereka adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblatnya para ulama junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wujudnya aja Ka'bah, memang wujudnya Ka'bah. Tapi sebelum kita ngadep ke Ka'bah, dulu Nabi disuruh ngadep kemana ya? Masjidil Aqsa. Sampai Allah nyatakan, "Qad nara tagalluba wajhaka fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardah." Dipindah sama Allah tuh kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah Baitullahil Haram. Kenapa? Allah rubah dengan kiblatan tardaha, kiblat yang engkau ridha wahai kekasihku Muhammad. Jadi kiblat hati kita mestinya juga kemana? Kepada keridhaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira sholat kita dulu dah sebelum ngomong puasa. Sholat kita dulu nih. Nah, kira-kira Nabi ridho nggak nih kalau umatnya sholatnya model begini nih? Nah, insya Allah, masya Allah di masjid rame yang sholat. Di luar Ramadan begini juga nih Ustaz. Insya Allah jawabannya. Setengahnya, ya alhamdulillah kalau masih setengahnya. Lihat tuh berkahnya bulan Ramadan. Yang susah bangun subuh aja bangun nggak? Yang susah ke masjid aja ke masjid nggak subuh? Tuh hebatnya bulan Ramadan. Tapi kalau nggak continue, nggak berkah tuh. Tadi apa berkah? Oh, yang inget duit di kantong belum habis sudah datang lagi ingetnya. Nah. Emang bagus, emang cara mudah tuh memahami berkah, duit di kantong belum habis sudah datang. Tapi kalau secara definisi para ulama, mereka sepakati apa? Kebaikan yang banyak, yang adanya continue. Kalau kita ngerasain nih bulan Ramadan berkah, dan kita mau tahu apakah benar kita keadaan kita setelah bulan Ramadan masih Allah berkahi kehidupan kita, akan tetap begini kita adanya. Akan continue kita sholat di masjid, subuh bangun. Kalau definisinya uang ke situ, tapi kalau definisinya berkah itu secara global, mata yang berkah ngelihat handphone 3 jam, it's okay, nggak masalah. Tapi ngelihat Quran 5 jam, bagus nggak? Ngelihat handphone 3 jam, orang ada kerjaan Habib, orang di laptop saya ada kerjaan Habib, 3 jam 7 jam bagus. Ngelihat Quran 10 jam, berkah. Itu mata yang diberikan afiah sama Allah. Bukan ngelihat handphone 3 jam, baca Quran setengah jam udah berair tuh mata. Paham berair? Hah? Udah berair tuh mata. Satu lagi ada sabda dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih. Allah senantiasa merahmati. Kalau 10 hari pertama dikatakan Ramadan adalah pemberian kasih sayang Allah berupa rahmat, pandangan kasih sayang Allah, ketahuilah 20-30 tetap Allah akan pandang kita dengan kasih sayangnya. Karena keberkahan itu adalah rumah besar dari seluruh nikmat-nikmat yang akan Allah berikan kepada kita. Namanya berkah. Ya. Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada orang arafa qadra nafsih. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih. Yang orang tersebut tahu diri. Orangnya tahu diri. Ciri orang tahu diri pandai bersyukur. Nggak mungkin orang tahu diri nggak pandai bersyukur, nggak mungkin. Anak yang tahu diri tahu bersyukur sama orang tua, betul apa enggak? Iya. Tapi anak yang nggak tahu diri congkak sama orang tua, sombong, angkuh, nggak open, nggak telaten sama orang tua. Nah, itu yang nggak tahu diri. Bagaimana dia mau bersyukur? Begitu juga seorang hamba yang mengaku sebagai hamba Allah, yang mengaku sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah merahmati manusia, hamba-hambanya yang tahu diri. Kalau kita disuruh berterima kasih, pandai berterima kasih, berarti kita harus tahu diri kita. Contoh gampang, Allah masih berikan kesehatan kepada kita, mata yang masih bisa kita pakai. Lihat handphone bisa, lihat televisi bisa, lihat Quran bisa juga kan? Bisa juga kan? Ketika seseorang baca Quran setengah jam berair, nguap-nguap, tanda apa tuh? Itu lisanul hal tuh. Lisanul hal, nggak pakai ngomong kita udah tahu nih orang ngantuk. Lagi baca. Ini ini yang saya nih, bapak-bapak, ibu-ibu lagi liatin saya. Nih saya namanya lagi ngeluarin lisanul magal. Yang keluar adalah untayan-untayan kalimat. Namanya lisanul magal. Ada lisanul hal. Kalau orang begini, tandanya kenapa tuh? Itu lisanul hal namanya. Nggak pakai ngomong kan saya cuma begini. Ya. Kalau lagi baca Quran, mata berair terus nguap-nguap, tandanya ngantuk. Tutup Qurannya, baca kitab, baca majalah, baca koran, masih ngantuk. Masih ngantuk. Tutup lagi korannya, tabloidnya atau segala macam, lihat handphone, masih ngantuk juga. Lihat televisi, masih ngantuk juga. Diajak ngobrol, masih ngantuk juga. Ketahuilah, ini namanya ngantuk yang hakiki. Obatnya apa? Tidur. Obatnya tidur. Nggak ada obat lain. Obatnya tidur. Kedua, baca Quran, nguap, ngantuk, mata berair, kunang-kunang, pala pusing. Lihat buku yang lain sama. Lihat buku yang lain sama. Ngelihat tulisan yang lain, koran sama. Ngelihat handphone enggak. Ngobrol enggak. Tapi kalau lihat tulisan, walaupun selain Quran, asal tulisan pusing, mata kunang-kunang. Ini obatnya kemana? Pergi ke dokter, periksain matanya. Ini saya ulang hadisnya. Rahimallahum ra'an arafa gadra nafsih. Allah memberikan kasih sayangnya kepada seseorang yang orang ini nih mau tahu dirinya, mau memahami dirinya. Kalau sakit ke dokter dong. Sehat kan modal. Modal untuk apa? Modal untuk ibadah kepada Allah. Kalau baca Quran begitu, baca selain Quran begitu, ya berarti ada yang masalah nih di mata. Ya, masalah nih di mata kita. Nah yang ketiga nih, baca Quran ngantuk, selain Quran melek, apalagi ngobrol, pakai kopi, merokok, wah tambah kenceng meleknya. Apalagi lihat bola yang laki, apalagi yang perempuan, dah balesin apaan di grup WA, cepet tuh ketikannya, bacanya cepet, jempolnya gape bener ngetiknya. Biar 2 jam 3 jam, ayo aja dipantengin. Ini namanya apa nih namanya nih? Giliran baca Quran 5 menit aja, kunang-kunang, ngantuk, pala pusing. Selain Quran normal aja, normal. Ini namanya apa? Sama nggak sama yang pertama? Beda. Sama juga nggak sama yang kedua? Beda. Ini yang ketiga nih yang mesti kita waspadain nih. Kita ada di posisi mana kira-kira nih? 1, 2, apa 3? 1. Bener 1. Nggak boleh bohong lo lagi puasa.
Puasa sih nggak batal, pahala puasa ente nggak dapat nanti. Yang mana? 1, 2, 3. Hah? Jawab aja Pak, nggak ada potongan lagi juga. Hah? Ini kan kita pengen nih keluar dari bulan Ramadan, membawa perubahan. Kita jangan cuma kepengen anak kita jadi anak yang soleh. Itu namanya kepengennya doang. Solehkan dulu diri Anda sebagai orang tua, maka pasti Allah akan berikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kok kita berharap anak-anak kita menjadi ahli Quran, mak bapaknya aja Qurannya nggak pernah dibaca. Terus kita ngarepin anak-anak kita jadi pecinta Quran. Itu mimpi di siang bolong. Mau jadi anak-anak kita anak-anak yang soleh, solehkan dulu diri Anda. Ini setuju apa enggak sini? Ada namanya dalam hukum kimia itu aksi sama dengan reaksi. Aksi sama dengan reaksi. Aksi Anda menjadi soleh, reaksinya orang-orang sekitar Anda akan ikut menjadi soleh. Aksi. Orang kafir tahu tuh. Ngambil dari hukum apa? Hukum syariat yang telah dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, nanti ini mata ada hisapnya nggak dari Allah? Ada hisapnya. Hisap tuh apa sih? Audit. Kalau orang biasa kerja dalam perusahaan, di kantor, punya usaha dan lain sebagainya, biasanya ngerti tuh ada audit harian, mingguan, 3 bulan, 6 bulan, audit tahunan, betul? Nanti kita semua nih nggak luput dari auditnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, jangan cuma puasa makan sama minum doang, puasain juga nih handphone, taruh, nggak penting-penting banget taruh. Kalau kita udah buka nih handphone, laptop dan lain sebagainya, padahal nggak penting-penting banget, coba hitungin berapa lama, konversikan dengan kita baca Quran, minimal bisa dapat 1 juz, betul nggak? Nggak cukup 11 bulan. Di luar bulan ini Allah berikan kesempatan, yang Nabi saja doa, wa ballighna Ramadan. Nabi minta, sallu ala Muhammad. Antum diberikan begitu indahnya ini hadiah dari Allah. Kalau masih kurang cukup, main-main ke rumah sakit. Biasanya orang kalau udah dikejedot, apa ya kejedot bahasanya? Udah kepentok, udah kejedot, udah kepentok sama Allah tuh, udah dikasih tuh. Belum lama ada COVID kan ya? Ya, banyak tuh orang kejedot tuh waktu COVID. Kejedotnya bagaimana Habib? Napasnya udah paham nggak? Pakai alat bantu, apa namanya? Ventilator. Yang pada hidup lagi tuh ngadu ke saya, Habib, masya Allah Beb, itu waktu yang saya ingat cuma Allah. Tuh dikejedot. Mau nyobain? Mau nyobain nggak nih? Mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Ya, buat modal ibadah. Ini dikasih modal sama Tuhan buat berniaga, masih dipakai buat handphone, nggak puasa itu namanya. Masih dipakai buat hal-hal yang begitu, ya sayang. Quran baca. Saya tutup dengan kalimat dalam riwayat Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau syahidul Quran. Orang yang syahid, kesaksian syahidnya saja disaksikan oleh Al-Quranul Karim. Di dadanya ketika wafat masih ada Al-Quran. Kita kan 20 rakaat. Ini 20 rakaat nggak Al-Mubarakah nih? 20 rakaat. Alhamdulillah. Ya, jangan berubah. Meninggalnya saja meluk Quran. Berdiri sholat 1 rakaatnya bisa 30 juz. 1 sama nggak sama kita?
Sama nggak sama kita? Nah, gitu biar 20 juga nyarinya yang cepetan. Sampai ada yang nggak dipapak lagi tuh saya lihat. Paham nggak dipapak? Sholat bisa tuk 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 begitu. Sholat apaan nih model begini? Pak, ntar buka puasa makan kan kita tuh, ya nggak usah dipapak, langsung telen, enak nggak? Beribadah sama Allah juga begitu dong, dirasa-rasa dong. Mana tuh makninahnya? Masa apaan sholat begitu? Ya. Biar dirasa-rasa kita. Nah beliau nih Sayyidina Utsman Syahidul Quran radhiyallahu anhu, ketika menyampaikan kepada kita sebuah peringatan. Kalau tadi kita baca Quran, baca dikit aja udah males, baca dikit aja udah ngantuk, baca dikit aja udah suntuk. Berarti kan ada yang perlu diobatin ya. Berarti itu ada yang perlu diobatin. Apa kata Sayyidina Utsman? Lau au idza taharat qulubukum la syabi'tum min kalami rabbikum au lam tashba au lam syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau kalian memiliki hati yang bersih, ma syabi'tum, kalian gak akan ngerasain kenyang min kalami rabbikum, gak akan puas mendengarkan, melihat, membaca min kalami rabbikum. Kalian gak akan puas terhadap apa yang kalian baca, surat cinta ketika Allah ngajak ngobrol hambanya yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Kuncinya apa tadi? Idza taharat qulubukum, apabila hati kalian bersih. Berarti gimana? Kalau sekarang kita masih juga nggak mau baca Quran, males baca Quran, sekalinya baca nggak kuat lama, yang perlu diobatin berarti apa? Makanya jauh-jauhin yang bisa bikin ngerusak kita punya hati. Nggak usah dengar orang ngomong apa kek, fokus. Fokus. Ini napas mahal pak, tapi ketahuilah, nafasun min anfasik khutok ay khutoka ilal maut au ilal ajal. Napas itu menuntun kita, keluarnya napas nih nuntun kita kemana? Ke napas terakhir kita, kepada ajal kita. Jadi pergunakan nih napas nih sebaik-baiknya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Kullu nafasin min anfasik jauharah lagi matalaha. Setiap tarikan nafas yang keluar masuk dari hidung kita layaknya permata intan berlian yang nggak ada nilainya lagi. Karena apa? Saking mahalnya. Mau punya dunia dan seisinya, balikin napas yang udah keluar, bisa apa enggak? Nggak bisa. Ayo di 10 pertama yang sudah kita lalui, kita masuk 10 kedua. Mudah-mudahan masih ada perbaikan-perbaikan dalam anwa'it ta'at wal ibadat. Ya, ayo sama-sama, dan juga kita perbaiki kita punya hati. Minta keberkahan Ramadan bukan hanya minta rezeki sama Allah, tapi minta rezeki yang hissi wal ma'nawi, dan juga minta kepada Allah agar Allah bersihkan hati kita, agar kita mau membaca surat cinta dari Allah berupa Al-Quran. Karena puasa dan Al-Quran dua-duanya bakal bisa nyelamatin kita yaumul qiyamah ketika kita nanti menghadap kepada Allah. Kata Nabi, yashfa'an
mereka nih puasa dan Quran bisa memberikan syafaat untuk kita. Masa kita nggak mau dikasih syafaat sama Al-Quran? Masa kita nggak mau dapetin syafaatnya puasa Ramadan kita? Apalagi itu semua yang punya adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ganjaran yang kita dapetin nih dilipat gandakan ganjaran kita. Puasa kita sebagai hadiah terindah untuk kita. Apapun yang kita dapetin nih di bulan Ramadan, semua karena berkahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa rubah keadaan kita yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.